Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Pertarungan Joko Tingkir versus Sunan Kudus. Ditulis oleh Gus J 18 April 2019. Arya Penangsang adalah murid Sunan Kudus sebelum Joko Tingkir. Sedangkan guru agama dan spiritual pertama Joko Tingkir adalah Sunan Kalijogo. Joko Tingkir menaruh dendam kepada Sunan Kudus karena Sunan Kudus telah membunuh ayahnya yang bernama Keboknongo yang bergelar Ki Ageng Pengging. Sebenarnya Sunan Kudus membunuh Ki Ageng Pengging bukan tanpa suatu alasan. Ki Ageng Pengging adalah santri Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang. Siti dalam bahasa Jawa halus adalah tanah, nar berarti api. Dikarenakan Syekh Siti Jenar tinggal di daerah Jawa Tengah yang dimana tanahnya merah seperti bara api, sehingga dijuluki Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. Setelah kematian Syekh Siti Jenar, ada 3 santri yang mempunyai kedudukan wali. Karena takut ajaran Syekh Siti Jenar merambat ke bumi Nusantara, sehingga Sultan Demak Raden Patah mengadakan rapat bersama Wali Songo untuk menghentikan 3 muridnya itu. Salah satunya adalah Ki Ageng Pengging. Maka diutuslah Sunan Kudus. Ajaran Syekh Siti Jenar tidaklah salah, namun akan menjadi salah paham jika diajarkan pada orang awam atau orang yang makomnya tidak setara. Di waktu para wali menuju ke Demak untuk pertemuan rutin di malam Jumat Legi, Joko Tingkir menghadangnya. Di situ juga ada Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo sempat mencegahnya, tetapi Sunan Kudus mengatakan, "Sudahlah Dimas, biarkan anak ini puas terlebih dahulu dengan kemarahannya, dan setelah itu kau jelaskan yang sebenarnya." Lalu terjadilah pertempuran antara Sunan Kudus versus Joko Tingkir. Pada akhirnya Joko Tingkir kalah. Setelah itu Sunan Kalijogo menasihati dan menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Setelah mengetahui kesalahannya, Joko Tingkir merasa bersalah dan memohon maaf kepada Sunan Kudus. Setelah itu Sunan Kalijogo memerintahkan Joko Tingkir untuk mengabdi dan berguru kepada Sunan Kudus. Di sanalah Joko Tingkir dan Arya Penangsang belajar agama bersama di Padepokan Sunan Kudus. Setelah selesai lama belajar di Sunan Kudus dan dinyatakan lulus, maka Joko Tingkir kembali lagi kepada Sunan Kalijogo. Sunan Kudus hidup di masa kerajaan Mojopahit, Demak, dan awal Pajang. Awal kerajaan Pajang berdiri setelah 3 minggu Sunan Kudus meninggal. Karena kecintaannya yang sangat mendalam kepada sang guru, Arya Penangsang sering menyepi, sehingga Allah mengangkat derajat Arya Penangsang menjadi wali. Proses kewalian Arya Penangsang menjadi majdud atau fana karena menyatunya dengan Sang Pencipta, sehingga dia seperti orang gila membunuh semua manusia yang menjadi penjahat, rampok, dan orang-orang yang sombong. Karena sikap Arya Penangsang ini, Joko Tingkir kewalahan karena Pajang sudah tidak aman karena banyak pembunuhan yang dilakukan oleh Arya Penangsang. Joko Tingkir memerintahkan pengawal kerajaan untuk menangkap Arya Penangsang, tetapi tidak bisa, bahkan terbunuh. Kemudian Joko Tingkir datang kepada gurunya Sunan Kalijogo dan berkata, "Bagaimana ini Kanjeng Sunan? Di Pajang keamanan rakyat sudah tertindas atas kelakuan Kang Mas Arya Penangsang." Sunan Kalijogo menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Arya Penangsang bukan atas kehendaknya, tetapi dia mengalami kefanaan disebabkan terlalu cinta kepada gurunya Sunan Kudus. Di saat dia menyepi di sebuah gua, Allah mengangkat derajatnya. Tetapi kenapa dia membunuh banyak orang? Kanjeng Sunan menjawab,
Dia membunuh bukan pada sesuatu yang salah secara hakikat, tetapi Kanjeng Sunan, membunuh itu tidak baik secara syar'i. Kanjeng Sunan menjawab, betul, tetapi kamu jangan membunuh Arya Penangsang. Kalau itu terjadi, Allah akan murka kepadamu. Lalu bagaimana jalan keluarnya Kanjeng Sunan? Tunggulah, saya akan minta petunjuk kepada Gusti Allah, jawab Sunan Kalijogo. Baik Kanjeng Sunan. Setelah melakukan sholat istikharah selama 41 hari, Sunan Kalijogo didatangi oleh Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir memerintahkan, jangan perintahkan Joko Tingkir untuk membunuh Arya Penangsang sekarang, karena akan menimbulkan kemurkaan Allah. Tunggulah 1 minggu lagi. Saat itu memang sudah waktunya Arya Penangsang meninggal sesuai keputusan Allah. Tetapi ingat, di waktu Joko Tingkir akan membunuh Arya Penangsang, jangan ada niat dalam hati untuk membunuh, tetapi diniatkan untuk mempercepat takdir Allah. Itulah nasihat Nabi Khidir alaihissalam kepada Sunan Kalijogo. Nasihat itu disampaikan kepada Joko Tingkir. Setelah mendapat wejangan dari Kanjeng Sunan Kalijogo, Joko Tingkir lalu memutuskan untuk membuatkan sayembara. Siapapun yang dapat membunuh Arya Penangsang maka akan mendapatkan hadiah. Demikian kisah perseteruan antara Joko Tingkir dengan Sunan Kudus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi.